Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Kurniawan Angga Sufianto Hidayat dengan NIM terakhir 305. Kelas Teknik Informatika I 2023, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan SRF atau Short Remaining First. Penjadwalan SRF adalah algoritma penjadwalan preemptif, artinya proses tidak diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain. Dalam penjadwalan ini dilakukan dua langkah utama, yaitu pertama, setiap kali kita memperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Pada langkah kedua, kita menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada pada saat itu. Kalau pada proses dengan sisa waktu yang paling pendek dari sisa proses pada proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemptif, proses yang sedang dikerjakan itu dikeluarkan dari prosesor, dan sebagai gantinya, proses dengan sisa terpendek itulah yang dikerjakan prosesor. Definisi algoritma SRTF merupakan versi preemptif dari algoritma Short Job First atau SJF. Pada algoritma ini, proses dengan waktu yang paling sedikit tersisa hingga selesai dipilih untuk dieksekusi terlebih dahulu. Cara kerjanya sendiri yaitu setiap kali ada proses baru yang tiba, scheduler memeriksa daftar proses yang tersedia dan yang sedang berjalan. Proses dengan burst time atau waktu yang tersisa terpendek dipilih untuk dieksekusi. Jika ada proses baru dengan burst time lebih pendek daripada proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan akan di-preempt dan digantikan oleh proses baru. Setelah semua proses berada dalam antrian siap, ready, algoritma bekerja seperti algoritma SJF. Kelebihannya sendiri yaitu algoritma SRTF memproses pekerjaan lebih cepat daripada algoritma SJF, meskipun biaya overhead tidak dihitung. Sedangkan kekurangannya yaitu context switching terjadi lebih sering daripada algoritma SJF, menghabiskan waktu CPU yang berharga. Perhitungan algoritma SRF sendiri, contoh soal, nama proses ABCD, waktu tiba A0, B2, C4, D5. Lama eksekusi A7, B3, C9, D4. Dengan mulai eksekusi A0, B2, C14, D5, eksekusi selesai A14, B5, C23,
D9, TA A14, B3, C19, D4. ZTA sama dengan 40, rata TA sama dengan 10, yaitu pada saat 0 hanya proses A yang telah tiba. Karena itu mulai dari saat 0 proses A yang dikerjakan oleh prosesor. Setelah bekerja sampai saat 2, proses B tiba. Pada saat 2 sisa proses dari proses A adalah 5, sedangkan lama proses B adalah 3. Karena proses B lebih sedikit lama eksekusinya, maka melalui preemptif mulai saat 2 proses A dikeluarkan dari prosesor untuk digantikan oleh proses B. Pada saat 4, yaitu pada proses B, proses C tiba. Pada saat 4 ini, sisa waktu eksekusi A adalah 5. Proses B tinggal 1, serta lama proses C adalah 9. Yang paling dekat ke waktu selesai adalah proses B, sehingga pada saat itu pelaksanaan proses B dikerjakan. Pada saat proses 5, proses D tiba. Sisa proses dari proses A adalah 5. Proses B selesai. Lama proses dari C adalah 9, serta lama proses D adalah 4. Yang paling dekat ke waktu selesai adalah proses D, sehingga mulai pada saat 5 proses D dikerjakan. Pada saat 9 proses D selesai. Pada saat itu sisa waktu eksekusi proses A adalah 5, serta lama proses C adalah 9. Yang paling cepat untuk diselesaikan adalah proses A, sehingga mulai pada saat 9 sisa proses A dikerjakan dan selesai pada saat 14. Dan mulai pada saat 14 proses C dikerjakan sampai selesai pada saat selesai 23. Dan ini contoh soalnya, dan saya akan lanjut dengan referensi dari Google tentang contoh perhitungan dan penyelesaian SRF. Contoh di mana 3 proses tiba di urutan A, B, C pada waktu yang disebutkan di bawah ini, dan kemudian waktu tunggu rata-rata menggunakan algoritma penjadwalan SJF akan dihitung sebagai proses A, proses B, dan proses C. Waktu tiba 0, 1, 2. Burst time 11, 6, 3. Maka Gantt chartnya arrival time 0, burst time-nya menjadi dari 11 menjadi 10. Arrival time B dari 1 menjadi burst time-nya menjadi 5. C arrival time 2, burst time 3. Sehingga ABC BA sama dengan 0, 1, 2, 5, 10, 20. Kenapa Gantt chart-nya bisa 0, 1, 2, 5, 10, 20? Penjelasannya yaitu, pertama, selalu kita mulai dengan angka 0 dan proses A dengan burst time 11 ms dieksekusi karena pertama kali datang. Kemudian proses B datang pada arrival time 1 ms dengan burst time 6 ms yang lebih singkat dari proses A, dan
masukkan burst time A yang diproses adalah 1. Kemudian dibandingkan antar burst time A tinggal 10 ms. Kenapa bisa 10 ms? Karena B datang 1 ms ketika A diproses. Untuk menyelesaikannya, B memiliki 6 ms. Untuk menyelesaikannya, mana yang lebih singkat untuk dikerjakan duluan dan B yang lebih singkat. Maka proses A 10 ms di pending dan proses B dikerjakan. Dan jumlahkan angka 1 dengan burst time B yang diproses, yaitu 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian proses C datang pada arrival time 2 ms ketika proses A dieksekusi dan burst time 3 ms lebih singkat dari A dan B. Kemudian dibandingkan antar burst time A sama dengan 10 ms dan B sama dengan 5 ms dan C sama dengan 3 untuk menyelesaikannya, dan ternyata C lebih singkat dari A dan B, maka C akan diproses dan A dan B dipending, dan jumlahkan angka 1 dengan burst time B yang diproses, yaitu 2 plus 3 sama dengan 5. Kemudian ketika proses C telah selesai, maka kita bandingkan lagi antar burst time A dan B, dan seterusnya. Untuk mencari waiting time, ambil angka yang pojok kanan bawah variabel atau nama proses dan ambil proses yang sudah selesai, seperti 20, 10, 20 A, 10 B, 5 C. CT atau completion time atau saat rampung, burst time, arrival time sama dengan WT atau waiting time. Proses A waiting time 20 11 sampai 0 sama dengan 9. B 10 mulai 6 1 sama dengan 3. 5 G 2 sama dengan 0. Untuk mencari AWT-nya, rumusnya yaitu jumlahkan waiting time-nya dibagi jumlah proses. Jadi AWT-nya 9 plus 3 plus 0 bagi 3 sama dengan 4 ms. Untuk implementasi SRF atau Short Remaining Time First dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemui dalam berbagai situasi di mana kita perlu memilih aktivitas berdasarkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikannya. Contohnya yaitu yang pertama, antrian kasir. Ketika berbelanja di supermarket, Anda mungkin akan memilih antrian kasir yang memiliki sedikit orang dan memperkirakan waktu tunggu yang lebih singkat untuk menyelesaikan pembayaran. Kemudian contoh yang kedua yaitu pekerjaan rumah tangga. Ketika memiliki beberapa tugas rumah tangga yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, Anda mungkin akan memulai dengan tugas yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk diselesaikan terlebih dahulu, seperti mencuci piring sebelum membersihkan kamar mandi. Contoh yang ketiga yaitu penjadwalan studi. Saat mempersiapkan ujian atau tugas sekolah, mungkin akan memprioritaskan materi yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk dipelajari terlebih dahulu, untuk memastikan dapat menyelesaikan semua materi yang tersedia dalam waktu yang tersedia. Kemudian contoh yang keempat yaitu pembagian waktu di tempat kerja. Dalam situasi kerja ketika memiliki beberapa proyek yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, Anda mungkin akan memulai dengan proyek yang memiliki sisa waktu pengerjaan paling sedikit terlebih dahulu untuk memastikan semua proyek selesai tepat waktu. Dalam contoh-contoh tersebut, prinsip SRF diterapkan dengan memprioritaskan tugas yang memiliki waktu tersisa paling sedikit
untuk diselesaikan terlebih dahulu untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan meningkatkan efisiensi. Dan mungkin itu aja penjelasan materi algoritma SRF dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.